Guys, ada yang perlu kamu tahu dari Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pengelolaan serta pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten. Pengelolaan ini berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten. Selain itu, ada juga Peraturan Gubernur. Masih ada lagi guys, ada juga tanah desa yang asal-usulnya dari tanah kasultanan atau kadipaten. Kalau mau memanfaatkannya, harus ada isinya dari kasultanan atau kadipaten setelah mendapatkan rekomendasi pertimbangan teknis dari Pemda DIY. Lalu apa tujuannya? Tentu saja untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, saat ini diprioritaskan bagi kelurahan yang berada pada 15 lokus Kapanewon atau kecamatan miskin. Kali ini, kita akan melihat optimalisasi pemanfaatan tanah desa melalui bantuan keuangan khusus atau BKK yang disalurkan langsung dari Pemda DIY kepada pemerintah kelurahan. Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2023. Saat ini ada 6 kelurahan yang mendapatkan BKK optimalisasi tanah kelurahan, yaitu Kelurahan Caturharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, Kelurahan Merdikarejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Kelurahan Pondok Rejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Kelurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Kelurahan Sidoharjo, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, Kelurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul. Selain untuk pengembangan kebudayaan dan kepentingan sosial, program BKK ini juga dimaksudkan untuk program ketahanan pangan, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya bahagia, ya sejahtera. Beli arang di Pasar Beringharjo, beli juga buah-buahan dan tanaman. Selamat datang di Kelurahan Caturharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman. Di desa seluas 700-an hektar ini terdapat 20 pedukuhan. Melalui BKK Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, masyarakat di Caturharjo ini memiliki 2 kegiatan, yaitu pertanian dan peternakan. Tanah desa yang dimanfaatkan seluas 46.000 meter persegi yang berada di beberapa pedukuhan seperti Ngaglik, Keceme, Medari Cilik, Kleben, Dalangan. Untuk pertanian ada 2 jenis tanaman, yaitu cabai dan bawang merah. Uniknya, jenis tanaman bawang merah dikerjakan oleh para petani milenial. Keren kan anak muda milenial memilih jadi petani? Nami kula Suyono, anggota kelompok tani Caturharjo. Jumlah penerima dana bantuan dari kelompok Caturharjo ada 60 kakak. Tanaman ini membutuhkan waktu 3 bulan sebelum pesta panen datang. Hasilnya akan dikelola oleh badan usaha milik kelurahan atau BUMKAL agar standar harganya tetap terkontrol. Di tahun 2023 ini, dari tanaman cabai, total biaya produksi sebesar Rp327.014.000.
Total penjualannya mencapai Rp962.399.000. Sementara untuk laba bersih mencapai Rp635.385. Persentase keuntungan mencapai 194,3%. Yuk ke tempat berikutnya. Dari kelurahan yang sama, kelompok ini memilih budidaya kambing dan lele. Ada 4 kelompok penerima program ini yang dikelola oleh 60 kepala keluarga. Kemarin yang dikasih dari bantuan itu ada berapa banyak? Sekitar 18 kambing, betina semua itu. Masing-masing kambing itu, satu kambing itu hampir semuanya itu udah beranak itu. Setelah 2 tahun dan kambing sudah beranak pinak, masing-masing kelompok akan mengembalikan kambing sebanyak 20 ekor untuk kelompok berikutnya yang akan dibentuk. Selain kambingnya yang beranak pinak, kelompoknya juga harus dikembangkan dong. Kira-kira di tahun 2025 itu kira-kira itu hasilnya sekitar 600 juta. Wow, 600 juta! Semoga masyarakat Caturharjo bisa semakin sejahtera ya. Kalurahan Merdikorejo, ayo semangat kerja. Kapanewon tempel, urip ojo ming nempel-nempel. Kabupaten Sleman, kendang metu saka zona nyaman. Di Dusun Sukabinangun, Kalurahan Merdikorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, sebanyak 20 kepala keluarga memanfaatkan lahan tanah desa seluas 4.500 meter persegi untuk ditanami cabai. 10.000 batang cabai telah berhasil ditanam dan kini tinggal menunggu masa panennya. Saya sebagai koordinator dari teman-teman petani yang ada di sini yang mengelola BKK Dana Keistimewaan untuk tahun 2023. Dan alhamdulillah kemarin di sini kami sudah panen timun dan melon. Itu untuk timunnya kita mendapatkan hasil 9 ton, untuk melonnya 1,5 ton, dan kemarin alhamdulillah sudah mendapatkan hasil 40 juta untuk dibagi ke penggarap semuanya. Selamat ya untuk semua anggota kelompok, semoga berkah. Setelah panen mentimun dan melon, para petani di sini menanam cabai. Dan saat ini dalam proses perawatan sambil menunggu masa panen. Pak Tani nandur Polowijo, uler nempel kuwi tandane penyakitan. Saiki ono ning Pondok Rejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman. Masih di Kapanewon yang sama, kali ini ada di Kalurahan Pondok Rejo. Desa seluas 30 km persegi ini dihuni oleh 6.375 jiwa. Untuk penanaman program cabai dari dana ACE, alhamdulillah bisa mensejahterakan keluarga saya. Di atas tanah desa seluas 30.000 meter persegi, sebanyak 20 kepala keluarga menerima manfaat PKK, yaitu dengan menanami cabai. Tanah desa ini berada di 32 bidang di 8 pedukuhan, yaitu Jelapan, Jlopo, Badalan, Glagahombo, Dukuh, Watu Pecah, Jeningan, Plotengan. Dengan luasan itu, warga bergotong royong menanam 45.000 batang cabai.
Wijining raga saka busanane, ana wong bejo saka tumindake. Kulon Progo kokap-kapane wone, BKK Kalirejo nandur jagung karo ternak lele. BKK optimalisasi tanah desa lainnya ada di Kulon Progo, tepatnya di Kalurahan Kalirejo, Kapanewon, Kokap. Saya penerima bantuan dari BKK DAES Daerah Istimewa Yogyakarta. Program di sini pertama penanam jagung, yang keduanya pemberdaya lele. Masyarakat di kelurahan ini memanfaatkan lahan seluas 10.882 meter persegi untuk dua jenis kegiatan, yaitu ternak lele dan tanam jagung. Sebagai modal awal, 7.500 ekor lele dibudidayakan dan 12 kg benih jagung ditanam. Untuk penanaman dan budidaya, lokasinya berada di Pedukuhan Kalibukoh 1, Kalibukoh 2, dan Papak. Di Pedukuhan Kalibukoh 1 juga ada kegiatan budidaya lele. Yang pada kesempatan tahun ini diperuntukkan untuk tanaman jagung dan budidaya lele yang udah kurang lebih umur jagung sekitar hampir 3 bulan lah, mungkin sebentar lagi kita panen. Penerima manfaat BKK Dana Keistimewaan ini adalah 15 kepala keluarga. Desa seluas 610 hektar ini dihuni oleh 3.517 kepala keluarga dengan total 9.478 jiwa. Dari luasan itu, 23.218 meter persegi diantaranya dimanfaatkan untuk optimalisasi tanah desa. Dimanfaatkan untuk menanam jahe, bawang merah, padi, sayuran, serta ternak kambing. Kami di sini menggarap lahan ini dari kelurahan, penanaman itu tanaman sayur-sayuran, pokoknya hortikultura masih di sini. Terus ini kambingnya juga dari Dana IS kemarin. Tanah desa ini terletak di Pedukuhan Sompok, Ngerancah, dan Wunut dengan ditanami jahe. Lalu Pedukuhan Pelemadu memilih padi. Untuk sayuran-sayuran, bawang merah, dan budidaya kambing berada di Pedukuhan Jati Kelinting. Sementara Pedukuhan Kedung Miri bertanam bawang merah. Sebagai modal awal, masing-masing diberi modal 950 kg untuk bibit jahe, 120 kg untuk bawang merah, padi 2 pak, benih sayuran 2 paket, dan indukan kambing sebanyak 4 ekor. Di Pedukuhan Pulengendos, Kelurahan Sidoarjo, sebanyak 43 kepala keluarga menerima manfaat program BKK Dana Keistimewaan. Tanah yang dimanfaatkan seluas 22.500 meter persegi ini ditanami bawang merah dan kedelai. Untuk pembelanjaan bibit, bawang merah sebanyak 114 kg dan kedelai sebanyak 200 kg. Untuk kedelai sudah sempat dipanen pada bulan April lalu. Namun sayangnya hanya 500 kg dari target 800 kg karena lahan sempat terendam air. Hasil panen dijual ke UMKM untuk pembuatan tahu dan tempe. Untuk memaksimalkan hasil panen,
masyarakat secara swadaya melakukan pengadaan pipa penyalur berukuran 1,25 inci sebanyak 140 batang dan juga pupuk organik. Nah, itu tadi program BKK pemanfaatan tanah yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang atau DPTR DIY bersama masyarakat di beberapa kelurahan. Selain BKK pemanfaatan tanah, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta juga mengucurkan program BKK Perlindungan Tanah Desa di waktu yang bersamaan. Apa saja dan di mana saja realisasinya? Yuk kita tengok bareng. Di Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, terdapat 3.349 kepala keluarga yang menempati lahan seluas 1.080 hektar. Selain kegiatan penanaman dan budidaya, di Kabupaten Kulon Progo juga dilaksanakan BKK Perlindungan Tanah Desa, yaitu dengan cara pembuatan talut agar tidak tergesur maupun erosi karena faktor alam. Pembuatan talut sepanjang 60 meter di Pelupuk dan 45 meter di Girinyono dilaksanakan selama 24 dan 30 hari kerja. Di Kalurahan Bulurejo, Kapanewon Semen, Kabupaten Gunung Kidul, terdapat 1.284 kepala keluarga yang menempati lahan seluas 411 hektar. Selain kegiatan penanaman dan budidaya, di Kabupaten Gunung Kidul juga dilaksanakan BKK Perlindungan Tanah Desa, yaitu dengan cara pembuatan talut agar tidak tergesur maupun erosi karena faktor alam. Pembuatan talut sepanjang 147 meter ini dilaksanakan sepanjang 2 bulan, yaitu pada bulan Juni dan Juli.